Kemendikbud pastikan KIP kuliah dibuka sepanjang tahun. Dikbudristek kini membuka pendaftaran KIP kuliah sepanjang tahun. KIP kuliah sendiri adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kemendikbudristek kepada mahasiswa berprestasi dengan latar belakang ekonomi terbatas. Kahar selaku Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Puslapdik Kemendikbudristek menjelaskan, KIP kuliah dibuka sepanjang tahun tergantung dengan jalur dan perguruan tinggi yang dituju. Pada dasarnya, KIP kuliah buka sepenuhnya, pendaftarannya sepanjang tahun. Tergantung mau memilih jalur mana dan tujuannya kemana perguruan tinggi yang dituju, ujar Abdul Kahar dalam situs Radio Edukasi Kemendikbud. Apabila seorang calon mahasiswa mau mendaftar jalur seleksi berdasarkan prestasi atau SNMPTN, lanjutnya, maka calon mahasiswa tersebut bisa mendaftar KIP kuliah. Namun jika mahasiswa tersebut tidak lolos seleksi jalur prestasi, maka bisa mendaftar lagi dalam seleksi berdasarkan tes atau SBMPTN. Jika tidak lolos juga jalur SBMPTN maka bisa mendaftar dengan menggunakan jalur mandiri, tambahnya. Tidak ada perbedaan KIP kuliah PTN dan PTS. Abdul Kahar menambahkan, Kemendikbudristek juga tidak membedakan antara PTN dan PTS. Hal itu karena KIP kuliah menyasar mahasiswa dimanapun tempat kuliahnya. Tidak ada perbedaan antara PTN dan PTS, sama-sama punya hak menyelenggarakan KIP kuliah, jelasnya. Dalam hal pendaftaran juga tidak terdapat perbedaan. Sistem pendaftaran KIP kuliah untuk kampus PTN dan PTS ada pada laman yang sama, yaitu k.i.p.kuliah.kemdikbud.go.id. Walau begitu, kata Kahar, ada akreditasi minimum bagi perguruan tinggi penerima yakni akreditasi C. Di situ kandidat mendaftar KIPK mulai itu dari SNMPTN, kalau enggak lulus bisa klik SBMPTN, kalau tidak lulus bisa klik mandiri baik PTN maupun PTS. Asal tidak ketinggalan ketika mendaftarnya, ungkap Kahar. Syarat pendaftaran KIP kuliah. 1. Penerima KIP kuliah adalah siswa SMA sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. 2. Memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid. 3. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. 4. Siswa mempunyai kartu KIP atau memiliki kartu keluarga sejahtera atau terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kemensos 5. Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B. Dimungkinkan pula untuk prodi dengan akreditasi C dengan pertimbangan tertentu. Cara daftar KIP kuliah. 1. Pendaftar melakukan pendaftaran di web sistem KIP kuliah pada laman k.i.p.kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobile apps. 2. Memasukkan data NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang valid dan aktif. 3. Setelah mengisi data, sistem KIP kuliah akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. 4. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. 5. Pendaftar menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti yaitu melalui SNMPTN, SBMPTN, SMPN, UMPN, atau ujian mandiri. 6. Selanjutnya, pendaftar menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau Sistem Informasi Seleksi Nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. 7. Jika telah berhasil diterima di perguruan tinggi, pendaftar dapat melakukan verifikasi lebih lanjut kepada perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Demikian penjelasan Kemendikbud tentang KIPK dibuka sepanjang tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih.